Akhirnya, kami pun mulai menemukan sebuah titik terang mengenai banyaknya fenomena-fenomena di luar nalar manusia yang ada di pabrik ini. Namun apakah kami sudah menemukan semuanya? Atau malah ada sesuatu yang memang masih tersimpan di pabrik ini? Nenek yang tadi kita temui itu sebetulnya asalnya itu udah lama. Sosok yang memang sudah ada jauh dari sebelum tempat ini tuh dibangun menjadi pabrik. Betul banget. Oke, ayo kita coba ke sana. Ya, boleh. Jadi, kayaknya bisa. Kenapa? Saya jadi sangat paham kenapa tempat ini menjadikan image yang dimana soal kata pemujaan. Kenapa tuh? Pemujaan. Jadi emang tempat ini yang sebelah saya ini, di sini suka ada kegiatan yang dimana kegiatan itu lebih fokusnya untuk sembahyang, Pas ya. Sembahyang bangsa dengan adat bisa kita bilang Tionghoa. Oh, kepercayaannya. Ya. Oke. Gitu. Terus? Jadi emang Tionghoa itu ataupun itu kebanyakan sebelum awal memulai kegiatan atau nanti mau ada saat mau tutup kegiatan, dia emang suka membakar sesuatu yang lupa. Iya, betul. Sembahyang lah. Itu betul. Itu Lebih Cuma utamanya sekedar sembahyang. sembahyang Sembahyang aja. ya. Nah, tapi kenapa ini dianggap pemujaan? Mungkin mindset pegawai-pegawai sini kan pegawai-pegawai sini lebih kebanyakan adalah pegawai yang dekat-dekat tinggal orang yang- sekitar ya. Mayoritas. Jadi emang mindsetnya yang ada di sini menganggap semua itu adalah hal goib. Jadi soal kecelakaan yang ada di bangunan ini emang kebanyakan itu adalah segi kelalaian manusia. Walaupun emang ada sosok yang suka menampaki wujudnya pada saat penduduk sini lalu lintas lewat situ, Pas ya. Oke, terus sosok nenek-nenek yang sebelumnya kita temui itu sekarang lagi ada di mana, Kananda? Nenek itu udah ada. Udah nggak Nggak ada. ada. Udah Tapi ada menghilang. sosok lain makanya yang dimana di sosok depan. itu di pohon ini sosok wanita dengan menggunakan kebaya sinden. Tapi dia ke sana. Kananda, awas Kananda. Kananda. Aduh. Melihat adanya sosok perempuan berkebaya, kami pun mencoba untuk mendekati sosok Iya. tersebut. Jembatan ini maksudnya Kananda. Iya. Kenapa ya? Kok sampai ke sini? Oh, itu dia. Kananda. Kak! Aduh, Kak, pelan-pelan, aduh, hati-hati, Kak ini. Ines. Allah. Salam. Jadi ini ada sosok wanita sangat-sangat cantik sekali dengan menggunakan sanggul, memakai kebaya entah pink ya, warna pink, tapi ada kemasannya. Habis itu bawahnya itu kain batik. Dia itu sinden. Dia ada sosok laki-laki yang mencintai dia, tapi disakiti dan dia dibunuh dan dibuang di sini. Dia bilang, saya suka mengganggu pengemudi-pengemudi yang lewat sini. Bahaya banget. Dengan apa? Dengan biasanya pengemudi mobil, dengan dia dipanggil gini dan pengemudi mobil itu berhenti dan mengangkut dia. Tiba-tiba di tengah perjalanan itu dia menghilang. Tapi dia hanya iseng aja, dia bilang, saya hanya mengganggu manusia saja, tapi tidak menyebabkan kecelakaan. Selaras dengan yang dikatakan Nanda, bahkan cerita tentang perempuan berkebaya ini pun sering masuk ke area pabrik dan juga menampakkan diri kepada penjaga keamanan di pabrik tersebut. Emang bener kalau suara sosok sinden dan suara gamelan pun juga ada. Tiap malam security yang sering bilang kalau tiap malam di sini tuh ada suara sinden yang nyanyi kah, gamelan seperti itu, yang seperti degungan zaman dahulu gitu, musik-musik zaman dahulu. Oke, Kananda, Kak Ines, sepertinya sudah cukup penelusuran malam hari ini karena aku udah dapet jawabannya ya, Kak Ines, bahwasanya ternyata gangguan yang ada di pabrik itu ternyata malah dominan disebabkan oleh sosok-sosok yang memang sudah lama menempati pabrik itu sendiri. Dan ingin bangunan itu tidak ada. Betul.
Dan soal pesugihan atau penyembahan itu sendiri ternyata itu tidak Pemujaan. benar. Ya, pemujaan itu tidak benar ya. Ya. Itu ternyata hanya kepercayaan ditambah manipulasi dari sosok nenek-nenek. Ya, betul, betul. Oke, mungkin selanjutnya Kananda apakah mempunyai tempat rekomendasi untuk melakukan uji berani? Tadi di bangunan tadi kali, Pas ya. Oh, di pabrik yang tadi ya? Ya. Oke, kalau gitu kita jemput sahabat uji berani kita ya. Oke, siap. Yuk, Ines, yuk Kananda. Oke, kita sudah sampai lokasi uji berani pada malam hari ini. Sebelumnya boleh perkenalkan namanya siapa? Dimas. Oke, Mas Dimas, sebelumnya saya meminta tolong untuk jangan buka penutup mata sampai waktu yang telah ditentukan dan jangan memindahkan lilin yang sudah ditaruh. Siap. Sebelumnya boleh minta tangannya, Mas Dimas. Di tangan Mas Dimas sekarang sudah ada lonceng. Jika merasa tidak dapat melanjutkan uji berani, bisa dibunyikan loncengnya ya. Siap. Sekali lagi saya mau tanya, apakah yakin untuk ikut uji berani pada malam hari ini? Yakin. Baik. Tim, matikan lampunya. Kau di sini bau ya? Dan sahabat uji berani kita katanya langsung mencium aroma bau katanya kan. Iya, tadi barusan dia bilang bau. Gue dengar ada suara dari kamar depan sebelah kiri. Kamar depan sebelah kiri. Situ. Itu Kalau kayaknya suara suara apa? nenek tuh. Iya. Allah, Allah, sebelah kanan. Sebelah kanan gue juga ada suara kaki. Sumpah ini serem banget. Jangan kesini, jangan kesini, jangan kesini. Jangan kesini. Ada yang mencoba untuk mendekat. Kesini. Berarti dia ngerasain juga ya? Allahu Akbar. Itu ada suara orang tua. Suara orang tua. Iya, nenek itu Pas ya. Itu barusan dari atas ada suara. Ada suara yang berasal dari atas Ya. katakan Anda. Ya kan sebelah sana itu yang dilihat itu adalah sosok yang kita temui itu Pas ya, laki-laki itu. Langkah kaki di sebelah kanan gua. Itu barusan seperti suara tikar yang ditarik dari lantai. Allahu Akbar. Ya Allah, Tuhanku. Itu api apa ya Allah? Ah, api. Ada api barusan lewat. Kak, itu api. Ya Allah, Tuhanku. Kak, itu api. Ya Allah, Tuhanku. Kak, itu api. Ya Allah, Tuhanku. Kak, itu pecahan kaca, Kak. Oke, gangguannya kayaknya emang udah Jangan intens kesini, banget dan tolong. kayaknya sebaiknya kita jemput sahabat uji berani kita kali ya. Takutnya akan terjadi sesuatu sama dia. Betul. Yuk kita jemput aja. Ya Allah! Jangan sih! Ya Allah. Itu sosok makhluk putih. Lari-lari, Kaden. Ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Jangan sini, jangan sini, jangan sini. Tolong. Ampun, ampun. Ya Allah. Mungkin boleh diceritain ada gangguan apa aja yang Mas Dimas rasain selama uji berani? Sumpah. Ini saya masih merinding banget, ya Allah. Tenangin diri dulu Mas Dimas. Dari awal itu, yang pertama dari baunya, bau kemenyan. Itu mengundang suasana yang horor, menakutkan, ya Allah. Oke, sekali lagi Mas Dimas, saya dan tim ingin memberikan apresiasi yang sangat besar karena udah mau ikut uji berani, cuma mungkin dinetralin sambil jalan ya kan Anda. Yuk, mari Mas Dimas jalan ke sana. Oke, usai sudah penelusuran kita pada malam hari ini karena ternyata di tempat ini sendiri itu aku mendapatkan jawabannya. Oke pemirsa, ikuti terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang penuh dengan cerita mistis, mitos, serta bikin kamu deg-degan hanya di GTV.